Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Akbar Ganiu, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Makalah ini membahas secara singkat mengenai fungsi iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang islami, yang mana secara bahasa berarti tasdik, membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan segenap ulama lainnya. Rumusan masalah. 1. Pengertian iman secara bahasa dan secara syar'i. 2. Hubungan akhlak dengan iman. 3. Penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan: dapat memahami pengertian iman secara bahasa dan secara syar'i. 2. Dapat mengetahui hubungan akhlak dengan iman. 3. Agar dapat mengetahui penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian iman secara bahasa dan secara syar'i. Iman secara bahasa berarti tasdik, membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Fauzi, dan segenap imam lainnya. Pengertian iman menurut para imam alim ulama. 1. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Imam Ahmad berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal. Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Makna bertambah dan berkurangnya iman seperti yang ditanyakan oleh putra Imam Ahmad, yaitu Salih rahimahullahu berkata, aku bertanya kepada ayahku, apa itu makna bertambah dan berkurangnya iman? Beliau menjawab, bertambahnya iman adalah dengan adanya amalan, berkurangnya adalah dengan meninggalkan amalan seperti meninggalkan sholat, zakat, dan haji. 2. Hubungan akhlak dengan iman. Akhlak dan iman adalah bagian dasar atau pondasi dalam kehidupan manusia. Tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Begitupun tidak akan sempurna keimanan jika tanpa akhlak yang baik. Untuk itu, akhlak dan keimanan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Semuanya sangat bergantung dan saling mempengaruhi. Iman adalah pondasi dalam diri seorang muslim. Adanya keimanan mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, dan juga menjalankan kehidupan sehari-hari. Kehidupan seorang tanpa keimanan pasti akan rapuh sebagaimana rumah atau bangunan tanpa adanya pondasi yang kuat. Keterikatan antara keimanan dan akhlak muslim. Akhlak adalah nilai suatu perilaku atau tindakan dengan baik atau buruk. Akhlak yang baik atau buruk dalam Islam tentu didasarkan kepada pondasi Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki agama akan melaksanakan kebaikan akhlaknya pada penalaran diri sendiri atau sekedar hawa nafsu semata. Untuk itu, akhlak yang berlandaskan kepada hawa nafsu akan rusak dengan sendirinya. Akhlak seorang muslim
tentu berdasar kepada keyakinannya terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Dengan adanya hal tersebut, seorang muslim akan mengatur akhlaknya bagaimana sesuai dengan aturan Allah, apa yang disampaikan di Al-Quran. Mereka akan menilai akhlaknya buruk jika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah salah satu dari sekian banyak penerapan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perbanyaklah menyimak ayat-ayat Al-Quran. 2. Rasakan keagungan Allah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah. 3. Carilah ilmu syar'i. 4. Mengikutilah halakalah zikir. 5. Perbanyaklah amal salih. Lakukan berbagai macam ibadah. Hadirkan perasaan takut mati dalam keadaan husnul khotimah. Banyak-banyaklah ingat mati, mengingat-ingat dahsyatnya keadaan di akhirat. Berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam. Berzikirlah yang banyak. Kesimpulan, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan dan keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya. Sedangkan takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan diri dari sesuatu yang ditakuti. Kemudian rasa takut juga dimaknakan takwa, sehingga takwa dalam istilah syar'i adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi atau dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.